Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Siti Nur Reskiawati Said selaku dosen pembimbing mata kuliah penganggaran. Pada kesempatan kali ini saya Nur Aisyah akan mempresentasikan materi mengenai analisis biaya, volume, laba dalam penganggaran. Adapun bahasan yang pertama yaitu asumsi yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar elemen. Jumlah produk yang dihasilkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian, besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan dari produk yang dihasilkan perusahaan pada satu periode akan berpengaruh secara langsung terhadap besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Analisis untuk melihat hubungan di antara ketiga variabel tersebut itulah yang disebut dengan analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dari suatu perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Asumsi didasari analisis biaya volume laba yaitu yang pertama, harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan, berarti harga jual setiap unit tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan. Kedua, biaya bersifat linear dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akun ke dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel. Ketiga, dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualannya tidak berubah. Keempat, jumlah unit yang diperoleh sama dengan jumlah unit yang dijual, berarti jumlah persediaan tidak berubah. Pembahasan yang kedua yaitu margin kontribusi. Nah, perlu kita ketahui margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Adapun rumus margin kontribusi yaitu penjualan bersih dikurang biaya variabel. Adapun contohnya yaitu penjualan sebesar 515.000, kemudian biaya variabel Rp56.100 dan biaya tetapnya Rp54.000. Maka kontribusi marginnya adalah penjualan 515.000, biaya variabel Rp56.100, kemudian penjualan dikurang biaya variabel maka menghasilkan kontribusi margin sebesar Rp58.900, sehingga margin kontribusinya sebesar Rp58.900 adalah jumlah tersedia untuk menutup biaya tetap. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai titik impas atau BEP. Titik impas atau BEP adalah titik di mana pendapatan dari usaha atau bisnis sama dengan modal yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Terdapat 4 elemen yang menjadi pembentuk BEP, di antaranya yaitu biaya tetap atau fixed cost, yang merupakan biaya wajib yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti gaji karyawan, biaya sewa gedung, biaya penyusutan mesin, dan lainnya. Kedua yaitu biaya tidak tetap atau variable cost, yang merupakan biaya dengan nilai yang berubah-ubah, tergantung dengan naik turunnya permintaan. Contohnya dari biaya tidak tetap ini termasuk biaya listrik, air, telepon, bahan baku, transportasi, dan lainnya. Ketiga, harga jual atau price, yang merupakan harga yang ditentukan setelah melihat semua biaya produksi ditambah dengan nilai margin yang diperoleh. Harga barang dihitung per unit. Dan yang terakhir yaitu pendapatan atau revenue, yang merupakan penghasilan yang didapat dari seluruh penjualan. Adapun contohnya yaitu sebuah perusahaan memiliki biaya tetap 125 juta dengan biaya variabel per unitnya 50.000 dan harga jual per unit 75.000. Maka berapa unit barang yang harus dihasilkan dan jumlah penjualan yang didapat untuk mendapatkan titik impas.
BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit, sama dengan 125 juta dibagi 75.000 dikurang 50.000, sama dengan 125 juta dibagi 25.000 sehingga hasilnya 5.000. Kemudian untuk BEP nilai penjualan perhitungannya adalah BEP nilai penjualan sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi harga, sama dengan 125 juta dibagi 1 dikurang 50.000 dibagi 75.000 sama dengan 125 juta dibagi 0,33 sama dengan 375 juta. Jadi, jika perusahaan tersebut dapat menyentuh titik impas dengan harus memproduksi 5.000 unit dan menghasilkan penjualan sebesar 375 juta. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu mengenai biaya diferensial. Nah, biaya diferensial adalah berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan. Terdapat 2 kriteria penting agar suatu jenis biaya dapat dikelompokkan sebagai biaya diferensial atau biaya relevan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya tersebut merupakan biaya yang akan datang. Kemudian yang kedua, biaya tersebut berbeda di antara sejumlah alternatif. Adapun manfaat analisis biaya diferensial yaitu membantu pengambilan keputusan yang baik. Yang kedua, menyediakan informasi yang relevan. Yang ketiga, mengidentifikasi penghematan biaya. Yang keempat, memberikan bahada yang sama. Dan yang terakhir yaitu membangun kepercayaan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.